saya Saifun, saya warga kampung Lampu yang saat tsunami saya diterpa oleh air tsunami hanya 3 km. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya umur panjang hingga kita bisa berjumpa pada sore yang cerah ini. Itu kita mulai cerita sejak hari Ahad, mulai hari Ahad tanggal 26 Desember 2004. Itu pukul 8 pagi terjadi gempa yang luar biasa dasar. Gempa itu belum pernah terjadi di Aceh pada saat itu. Jadi saat kejadian gempa pagi itu, kami yang berada di rumah keluar rumah semua. Takut saat itu, saat kami berdiri di jalan, kita untuk berdiri kayak gini tidak sanggup karena goncangan begitu dasar. Kami duduk di jalan. Itu ada lama gempa lebih kurang 4 menit. Nah, lama. Jadi lepas gempa itu tidak langsung terjadi tsunami. Nah, ada tenggang waktu 20 menit. Jadi berhubung pada saat itu yang namanya tsunami kan belum pernah terjadi. Jadi lepas gempa kami balik ke rumah menit. Kebetulan kita di kampung ini ada satu tempat di pinggir pantai buat ikan nelayan pagi. Peliharaan suami kita. Saat lepas gempa mereka jual beli ikan balit. 20 menit kemudian mereka melihat air laut setinggi gunung warna hitam warna biru dari laut menuju darat. Saat mereka melihat air seperti itu, mereka panik kan? Sambil lari, sambil berteriak, air laut naik, air laut naik. Saat itulah orang terbagi. Sebagian orang percaya ikut lari, sebagian lagi dia pikir air laut naik seperti air pasang biasa. Sebab pada saat itu jika nampak air, kami belum nampak air. Termasuk pemilik rumah ini. Ibu Abasia saat itu ada 4 orang anaknya kecil-kecil. Yang paling kecil umur 2 tahun, yang paling besar umur 10 tahun. Ya, saat mendengar orang berteriak air laut naik, kepikir oleh Ibu Abasia. Gempa begitu dahsyat. Kalaupun air laut naik, mungkin air pasang agak tinggi. Takut anaknya tenggelam di air pasang. Dibawa oleh Ibu Abasia ke tingkat 2 rumah dia. Ada kalau di gambar itu ada, nanti di sana ada galeri foto tingkat 2. Lepas ibu itu dengan 4 orang anak naik di tingkat 2, ibu itu melihat ke arah pinggir pantai. Air sudah berjarak 200 meter lagi dari rumah, setinggi 15 meter seperti ular sedung. Ya Allah, pada saat itu ibu itu sudah ketakutan. Tidak lari, tidak mungkin lagi lari, air sudah dekat. Tapi satu hikmah yang boleh kita ambil, boleh kita contoh dari itu. Saat itu banyak rumah orang kaya tutup pintu pagar, tutup pintu rumah. Tapi Ibu Abasia justru sebaliknya, saat melihat tetangganya di jalan, semua pada panik, diajak oleh Ibu Abasia tetangganya naik ke tingkat 2 rumah itu. Saat itu ada 30 orang di tingkat 2 rumah. Di rumah belakang ini yang ada tangga kuning ini, pemilik rumah dengan tetangga samping kiri kanan naik ke atas bumbu. Di situ ada 20 orang. Sampai mereka di atas, sampailah air laut. Subhanallah, pada saat itu air laut di tingkat 2 setinggi leher. Saat air setinggi leher, saat itu mereka sudah berpelukan, bersalam-salaman, meminta maaf. Mungkin inilah hari terakhir kita jumpa. Tiba-tiba satu orang dari mereka, juga laki-laki, naik ke atas bumbung, cari tempat yang lebih tinggi. Saat dia sampai di atas bumbung, dia melihat ada sebuah kapal menuju ke arah mereka, kapal ini. Saat itu mereka tidak berpikir kalau kapal ini kapal hanyut. Yang mereka pikir ada satu kapal pertolongan dan jemput kita. Subhanallah, satu keajaiban.
jalan kapal dengan arus air berlawanan arah. Arus air dari arah sana ke arah sana, datang kapal dari samping rumah 2 tingkat. Ini rumah ini Allah kasih keselamatan. Ini rumah asal. Dari samping rumah sebelah sana datang kapal. Saat itulah mereka berdoa, berzikir, yang ajan-ajan, tiba-tiba kapal itu berhenti di sini seperti diantar datang kemari. Orang yang di tingkat 2 tadi boleh naik dari belakang, orang yang di atas bumbung boleh naik dari depan. 30 dengan 20 orang, ada 50 orang mereka di atas kapal. Sampai mereka di atas kapal, mereka terkejut. Subhanallah, dalam kapal tidak ada orang, kapal kosong. Tapi tidak lama kemudian muncul satu orang penjaga kapal baru bangun tidur. Dalam kapal tertidur, tidak sadar saat kejadian gempa, tidak sadar saat air laut naik, terkejut dari tidurnya saat orang ramai di atas kapal. Ada apa rame-rame di atas kapal? Dan kebetulan ada satu keajaiban Allah lagi yang perlu kita ketahui. Di rumah 2 tingkat itu ada selamat satu orang ibu-ibu dengan anaknya. Saat ibu itu dari rumah itu melihat ke arah kapal, orang lain sudah naik ke atas kapal, ibu itu merasa bersedih. Ya Allah, mereka sudah menjemput saya dengan nasib anak saya bagaimana? Tidak jalan ke kapal, harus air kencang. Saat itulah Allah tunjukkan satu keajaiban. Tiba-tiba ibu itu melihat seekor buaya di bawah kapal ini. Ada buaya. Ya, apakah itu buaya biasa? Apakah itu buaya yang mengantar kapal ini kemari? Wah. Hanya Allah yang tahu. Itulah mereka bertahan hingga pukul 12 siang. Saat itu subhanallah matahari luar biasa terik. Sejak pagi mereka belum makan, belum minum. Pukul 12 air laut masih tinggi, gempa 5 menit sekali datang. Saat mereka kelaparan, kehausan, subhanallah, Allah beri bantuan lagi. Satu tandan buah kelapa muda isi 7 buah hanyut ke samping kapal ini. Mereka ambillah buah kelapa tadi, mereka belah, airnya mereka bagi sedikit-sedikit, isinya mereka makan. Ya. Kalau tanya barang, kita cerita balik ulang sikit. Ya, itu satu kebesaran Allah yang perlu kita pikir. Saat kejadian tsunami, posisi kapal ini kapal bocor lagi di repair. Satu keajaiban, kapal bocor tidak mungkin bisa terapung. Tapi pada saat itu bisa terapung. Yang kedua, kapal ini jalan melawan arus, tidak ada pemandunya. Yang ketiga, saat hanyut buah kelapa muda, saat kejadian kapal lagi dirite, alat tukang ada di atas kapal. Yang keempat, tidak mungkin sebuah kapal hanyut bisa terletak seperti ini, 2 tempat orang yang butuh pertolongan bisa sekali naik. Itu hanya kekuatan Allah yang bisa. Hingga pukul 1 tengah hari, air baru mulai surut. Subhanallah, pada saat air surut, rumah semua sudah hancur. Sampah yang tadi dihanyut ke tengah kota balik tadi ke laut. Air ditarik lagi ke laut. Ya Allah, di atas sampah mayat-mayat orang-orang yang selamat hanyut lagi ke laut. Saat itulah ada 8 orang yang selamat naik lagi ke atas kapal. Oh, 58 ya? Tambah 1 penjaga kapal yang tertidur. Berapa jam duduk sebelum bantuan sampai? Bantuan tidak ada. Saat pukul 5 petang, air baru mulai surut. Saat itu mereka di atas kapal terkejut. Ya, selepas air surut, selepas itu berapa lama baru tentera ke polisi ada? Tidak ada. Saat itu tentera polisi saja lari, dia takut dengan air. Tidak ada orang kuat, tidak ada orang pandai saat itu, semua sama. Berapa hari saat itu? 1 hari tidak sampai.
pukul 8.30 kejadian tsunami. Sebenarnya pukul 3 petang kami sudah bisa turun. Karena pada saat itu kita takut. Takut terjadi tsunami lagi, sampah sudah bertumpuk di bawah. Saat pukul 5 petang air sudah di bawah. Mereka di atas kapal terkejut. Air sudah di bawah, kenapa kita masih di atas? Turunlah satu orang, baru tersadar mereka kalau kapal ini sangkut di atas rumah. Jadi alhamdulillah ada 59 orang yang selamat di atas kapal ini. Itu cerita sejarah kapal ini. Masih ada waktu Pak ya? Ini mungkin enggak, ini mungkin satu cerita sejarah saya pribadi. Mungkin banyak hikmah yang boleh kita ambil. Saat lepas gempa, 3 orang anak istri saya beserta saya balik ke rumah. Kasih beres barang-barang yang jatuh saat kejadian gempa. 20 menit saat kami mendengar orang berteriak air laut naik, saya keluar rumah. Begitu sampai di depan rumah, subhanallah, yang terpikir oleh saya, ya Allah, apakah hari ini hari kiamat? Sama gambaran seperti dalam Al-Quran. Saat itu rasa kasih sayang, rasa tolong menolong tidak ada lagi. Semua pikir untuk diri sendiri. Saat itu air kami belum melihat, tapi darah korban di jalan sudah bertabur. Hari itu semua pikir untuk diri sendiri. Orang yang lari di jalan, datang mobil dari belakang dilanggar. Saat itu tidak ada pikir untuk orang lain, pikir untuk diri sendiri. Budak kecil yang menangis kehilangan ibunya, yang ibu-ibu kehilangan anaknya, tidak ada siapa peduli, semua pikir untuk diri sendiri. Subhanallah, pada saat saya lari dari rumah, 3 orang anak saya, istri saya tidak ingat. Saya lari sendiri. Saat saya lari pun saya tidak tahu tidak lari kemana. Cuman ikut kemana orang yang banyak lari, di situlah saya. Saat itulah sampai air laut. Diterpa saya oleh air laut. Allah mesti memberikan saya umur panjang. Timbul saya di atas air. Saya pegang puing-puing rumah yang hanyut, kayu. Ya Allah, begitu saya pegang, tiba-tiba terdengar suara budak laki-laki. Waktu itu umurnya lebih kurang 7 tahun. Di dekat saya sudah timbul tenggelam, minta tolong, atuh tolong. Ya Allah, pada saat itulah baru tersentuh hati saya untuk ambil budak tadi. Saya ambil budak tadi, saya taruh di pundak, sambil pegang kayu di atas. Datang ombak lagi yang kedua. Ada satu rumah yang selamat, sampah bertumpuk di situ, tertahan dengan bumbung. Masuk kami ke dalam tumpukan sampah, terlepas lagi budak tadi. Muncul saya di atas air, terluka kaki saya kena yeng, duduk saya di atas sampah-sampah, teringat, ya Allah, bagaimana nasib budak ini tadi. Subhanallah, muncul lagi dia di samping saya, terjepit kayu, atuh tolong. Saya angkat, saya dudukkan dia di samping. Subhanallah, goresan luka tidak ada pada budak. Tapi saat dia melihat kaki saya terluka, dia ambil kain yang hanyut, dia sobek, dia balut kaki saya. Lepas dia balut, saat budak tadi berbicara dengan saya. Apa kata budak tadi? Aduh, mungkin emak sama ayah saya tidak ada lagi ya tuh. Saya tidak tahu dengan siapa lagi, saya tidak tinggal. Boleh saya ikut atuh. Ya Allah, pada saat itu saya langsung menangis. Pada saat itulah saya baru teringat, ya Allah, bagaimana nasib anak saya, bagaimana nasib istri saya. Saat itulah budak umur 7 tahun lah yang mengingatkan saya. Kami bertahan di situ sampai pukul 3 petang. Saat itu saya turun, subhanallah, keajaiban Allah tunjukkan lagi.
mayat yang jadi korban saat tsunami umumnya tidak berpakaian terlepas semua. Dan yang luar biasa apabila kita jumpa mayat budak-budak kecil, subhanallah, begitu kotornya air, begitu hitamnya air. Mayat budak kecil seperti mayat yang baru dikasih mandi, tidak ada kotoran sedikit. Itu kuasa Allah. Tapi maha benar janji Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita boleh berbuat baik walaupun sebesar biji zarah. Allah pasti balas. Setengah jam saya berjalan, saya pikir anak istri saya sudah tidak ada lagi. Subhanallah, jumpa dengan mereka 2 orang anak dengan istri saya di atas pohon kelapa. Ya Allah, apakah ini balasanmu karena saya tolong budak ini? 2 orang anak saya selamat, istri saya selamat, 1 orang anak saya hilang. Saat itu umur dia 14 tahun. Itulah satu hikmah yang boleh kita ambil. Dalam keadaan seperti apapun, kita boleh berbuat untuk orang lain, buat kebaikan untuk orang lain. Allah pasti balas. Tapi anak yang jemput itu, Alhamdulillah 1 minggu selepas tsunami saat kami tinggal di pengungsian, ada seorang ayah yang kehilangan anaknya berjumpa dengan ayahnya. Ya, alhamdulillah. Emaknya hilang. ada anak awak seorang lagi. Hilang sampai sekarang. Sekarang budak tu tinggal di mana sekarang? Budak 7 tahun tu. Budak 7 tahun dari ikut ayahnya karena ibunya jadi korban, ayahnya cari ibu yang baru. Oh, masih di Aceh, di Aceh lah. Nah, di Aceh cuma di luar daerah. Ada jumpa dengan Pak Cik tak? Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Mungkin ada yang boleh ditanyakan. Kenapa dia tak mencari? Dia patut mencari. Ini Bapak, ini terupa ni yang rumah dia rosak ada atas ni. Ada pemerintah bagi pampasan ke apa-apa? Pada 2 tahun selepas tsunami, kerajaan datang kemari minta ganti rumah dia. Alhamdulillah, pemilik rumah ini beli rumah lain di daerah Banda Aceh juga. Jadi ini sekarang sudah di kawasan wisata. Jadi museum yang untuk peringatan bagi kita. Ya. Yang boleh kita ambil hikmah dari kejadian tsunami ini. Mungkin ini sekedar mengingatkan kita semua. Jangan dipikir kami orang yang selamat tsunami ini orang baik-baik, Pak. Bukan kami ini orang kuat, Pak. Subhanallah, pada saat itu saya orang yang lalai dengan dunia. Lupa dengan akhirat. Tapi Allah mesti memberikan kesempatan buat saya yang kedua. Hikmah yang saya ambil dari tsunami ini, hidup apabila kita mengejar dunia, akhirat pasti tinggal. Dua-dua kita tidak pernah akan dapat. Tapi kalau hidup kita kejar akhirat, dunia pasti ikut dari belakang. Dua-dua kita dapat. Itulah hikmah yang luar biasa yang saya dapatkan dari sini. Ya, mungkin itu yang bisa saya Kapal sampaikan. ni endemi juga lah ni. Ya, Nelayan. kapal nelayan. Alhamdulillah pemilik kapal selamat, pemilik rumah selamat. Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak, berkenaan dengan buaya tadi, ya, yang ibu dan anak nampak buaya di sini, ya. apa pertelaian buaya dengan ibu dan anak? Pada ada waktu masih. Jadi ada satu cerita keajaiban. Boleh sambung? Boleh, boleh. Buaya tu ke mana? Nggak kompak ya, hanya boleh kita sambung sedikit lagi. 10 hari sebelum kejadian tsunami, tepatnya tanggal 16 Desember 2004, hari Jumat, jam 10 pagi sebelum sholat Jumat, ada satu orang tua mata sebelah. Orang tua dari mana kita tidak tahu. Datang ke kawasan ini, singgah ke rumah ibu yang rumahnya selamat, yang melihat buaya, minta bagi sedekah. Pemilik rumah kasih uang 1.000 rupiah. Tapi kakek tadi tolak, maaf nak, kakek tidak mau uang 1.000 rupiah.
terpikir oleh ibu ini mungkin sedikit uang 1.000. Cuman 30 sen kan. Ibu itu pikir sedikit, dia ambil uang 5.000 rupiah yang lebih besar. Saat dikasih kakek itu balik, maaf Bulana, kakek nggak mau uang 5.000. Kesal hati ibu. Ini kakek minta bagi sedekah, saya kasih uang 1.000 nggak mau. 5.000 nggak mau. Kakek maunya berapa? Dijawab sama suami ibu ini. Kakek maunya berapa? 100.000. Subhanallah, jawaban kakek luar biasa. Anak kalau tidak bagi sedekah untuk kakek, bagi kakek 50 rupiah. Untuk beli 1 permen tidak cukup uang 50 rupiah. Dicari oleh ibu itu dapat uang kakek. Saat uang itu dapat diserahkan oleh kakek, kakek itu balik ikhlas anak kasih untuk kakek uang ini. Jawab ibu itu ikhlas. Ibu itu balik tanya, untuk apa kakek uang 50 rupiah? Ya, kakek ndak beli semen, ndak bina masjid kata dia. Ibu itu berpikiran, ndak mungkin uang 50 rupiah untuk beli semen, bina masjid. Mungkin kakek ini sudah nggak waras. Akhirnya kakek itu minta izin berpesan kepada ibu. Tolong anak hati-hati, kita akan terjadi musibah yang luar biasa datang. Lepas ini kakek minta izin pergi ke rumah ibu Abbasiyah. Minta uang yang sama. Uang lain tidak mau, harus uang 50 rupiah. Kebetulan ibu Abbasiyah ini nggak punya uang kecil. Ada 2 rumah lagi yang dikunjung oleh kakek tadi, tidak ada pemilik. Balik kakek tadi. Saat kakek itu balik, ibu itu punya 1 keping lagi uang 50 rupiah. Ibu itu dengan pemilik rumah ini adik-beradik. Jadi kakak dia kasih uang ke adik, kejar kakek itu kasih uang. Subhanallah, sampai di tempat itu kakek itu sudah hilang. Lepas tsunami ibu itu baru tersadar. Subhanallah, 4 rumah yang dikunjung oleh kakek tadi saat tsunami, ke 4 rumah itu selamat semua, termasuk pemilik rumahnya. Lepas itu ibu itu berpikir uang 50 rupiah tidak beli semen, tidak bina masjid. Saat kejadian gempa, masjid di kampung ini runtuh. Ya mungkin doa seorang aulia Allah. Alhamdulillah lepas tsunami tanah masjid sudah terbeli 1,6 miliar. Uang dari mana? Dari sumbangan kita yang berkunjung kemari sedikit-sedikit. Terbinalah masjid lagi, sekarang lagi digunakan. Ya Alhamdulillah bukan sumbangan kita semua, insya Allah masjid itu akan selesai. Ya, kita kaitkan dengan buaya tadi, mungkin itulah ya. Saat itu keajaiban nampak nyata. Saat itu jangan dipikir dengan akal sehat kita. Kalau kita boleh selamat pada saat itu semata-mata karena pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak jumpa istri saya yang selamat di atas pohon kelapa, itu istri saya. Saat jumpa pertama seperti film Hindustan. Apa? Dua anak. Adik-adik. Anaknya udah besar-besar. Anaknya yang itu mana 2? Anaknya udah Oh, besar-besar. sudah besar. Yang belum ada menantu, kalau ada anaknya laki-laki. Datang ke Malaysia kan? Datang ke Malaysia kan? Tuanya puan kan bawa anak perempuan kemari. Ada anak perempuan di laut. Kalau ibu itu hanya di tengah laut. Nah, ibu sana yang selamat di atas kapal ini. Oh, di laut ada tengah laut. Dia Balik sini.
datang perahu nelayan jumpa. Mata sebelah ni. Orang tak punya nilai dia tak boleh. Satu yang kena mancing tu tak kena kot.